Selamat siang Bu, saya Komang Rosmiani dari kelas 11 IPA akan menjelaskan tentang keracunan CO dan CN. Keracunan CO adalah penyebab utama kematian korban kebakaran. Karbon monoksida atau CO berasal dari pembakaran bahan karbon yang tidak sempurna. Bukan hanya kebakaran, pembakaran rokok juga termasuk dari karbon monoksida. Oksigen masuk ke paru-paru melalui darah. Sampainya oksigen di paru-paru, darah akan membawanya menyebar ke seluruh tubuh. Nah, apa yang terjadi jika di sekeliling kita ada karbon monoksida? Yang terjadi itu karbon monoksida dan oksigen akan masuk bersamaan ke paru-paru melalui darah, sehingga hemoglobin yang mengikat CO2 lebih besar daripada oksigen. Dan oksigen tidak dapat dibawa oleh hemoglobin sehingga menyebabkan sel dan organ kekurangan oksigen. Selain itu, akan mengalami sakit kepala, pusing, lemah, dan mual. Denyut jantung dan nafas menjadi lebih cepat dan tekanan darah menurun. Selain itu, keracunan CO juga dapat menyebabkan menurunnya kesadaran dan kehilangan memori. Dan terjadinya pendarahan pada retina sehingga menyebabkan kebutaan. Bukan hanya itu saja, tetapi dapat kehilangan kemampuan koordinasi atas gerakan otot dan kemampuan menggerakkan otot. Selanjutnya adalah tentang keracunan CN. Keracunan CN adalah kondisi di mana tanpa sengaja menghirup dan menelan sianida. Dengan munculnya keluhan sulit bernafas, kejang, hilang kesadaran, atau henti jantung. Tanda dan gejala tersebut dapat berlalu dengan cepat. Tanda-tanda dan gejala tersebut dapat memburuk dengan waktu yang cepat. Bahkan keracunan sianida tersebut dapat memicu kematian. Wow. Paparan sianida akan menyebabkan sel-sel tubuh kekurangan oksigen, sehingga fungsinya akan terganggu dan mati. Sianida ini biasanya dimanfaatkan untuk membasmi hama dan serangga. Bukan hanya untuk itu, tetapi sianida juga biasanya digunakan dalam industri-industri seperti kertas, plastik, pertambangan, dan tekstil. Yang paling penting, sianida itu terdapat pada asap rokok atau asap hasil pembakaran dari plastik. Terus kita ketahui bahwa keracunan sianida itu dapat juga melalui kontak dengan kulit, menghirup, dan menelan sianida. Saat tubuh kita terinfeksi dengan racun sianida ini, maka sel-sel tubuh akan kekurangan oksigen. Gejala keracunan sianida tergantung jumlah sianida yang dihirup atau ditelan. Saat terpapar jumlah sianida yang banyak, sianida akan menyebabkan kerusakan sel, jaringan, dan organ dalam waktu yang cepat. Rokok. Dalam rokok banyak mengandung zat kimia seperti CO, nikotin, tar, dan hidrogen sianida. Di dalam rokok juga terdapat jenis zat beracun dan jenis zat yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Terus, apa yang terjadi jika rokok itu menyala? Jika rokok sudah mulai diisap, asap rokok akan melewati filter rokok. Lalu bahan kimia yaitu tar yang dihisap akan merusak gigi dan terjadinya pembusukan. Merokok juga dapat merusak ujung saraf pada hidung dan menyebabkan hilangnya indera penciuman. Dalam saluran pernafasan dan paru-paru, merokok akan meningkatkan infeksi, juga penyakit kronis seperti bronkitis. Caranya adalah dengan merusak silia. Nah, silia ini berfungsi untuk menjaga kebersihan. Kemudian, asap rokok memenuhi alveoli. Nah, alveoli itu adalah tempat difusi CO2 dan O2. Kemudian, gas CO2 yang terkandung di dalam rokok akan melewati membran, masuk ke darah, mengikat hemoglobin, dan menggantikan O2 yang biasanya mengangkut ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kekurangan oksigen atau O2. Nah, karena kekurangan O2, maka akan terjadinya sesak nafas. Kemudian, aliran darah membawa nikotin ke otak yang melepaskan dopamin dan endorfin.
Nah, hal itulah yang menyebabkan perokok menjadi ketagihan. Nah, nikotin inilah dan zat-zat lainnya yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah dan merusak pelapis endotelial yang rapuh yang menyebabkan aliran darah menyempit. Karena hal tersebut, maka dinding pembuluh darah akan menyempit, kemudian menebal, dan membuat kelengketan trombosit meningkat. Hal inilah yang menyebabkan serangan jantung dan stroke. Sekian dan terima kasih.